Yang pertama harus dilakukan, kita itu bertanya tentang siapa diri kita. Untuk apa kita dihadirkan di dunia ini? Untuk apa hidup di dunia ini? Dan kemana setelah kita mati? Itu dulu yang perlu ditanyakan. Bukan soal perkara yang fenomenal apa. Nanti dulu tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup kita di dunia itu apa? Untuk apa kita dihadirkan di dunia? Itu dulu dijawab. Karena itu nanti akan berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Jangan kita melakukan apa-apa dulu sebelum kita menjawab untuk apa hidup di dunia ini. Kalau ini belum dijawab, kita sudah melakukan. Gimana konsepnya? Wong tujuan aja belum tahu sudah melakukan. Maka yang perlu dilakukan adalah tanya tentang apa tujuan kita hidup di dunia. Nah, kalau kita bertanya kepada setiap manusia, tujuan hidupnya pasti beda-beda. Ada orang yang aku tujuannya pokoknya jadi orang kaya. Aku tujuannya pengen bikin yayasan. Aku tujuannya pengen bikin pondok pesantren. Aku tujuannya pengen bermanfaat bagi orang lain. Bla 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 bla. Saya tanya yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Sama-sama ngawur semua. Kenapa ngawur semua? Kalau kita mau tahu jawaban yang benar, maka tanyalah kepada yang bersangkutan, yang memang menyuruh itu, mengkondisikan itu gitu. Sekarang hidup kita itu kemauan kita atau tidak? Ciptaan kita sendiri atau tidak? Kreasi kita sendiri atau tidak? Kan tidak. Kita itu dipaksa untuk hidup, dipaksa untuk lahir, dipaksa untuk hadir ke dunia. Yang maksa siapa? Yang mengkondisikan siapa? Allah. Allah lah sang pencipta kehidupan. Maka tujuan hidup itu kita tidak ngarang sendiri. Kita nggak bikin sendiri kehidupan kita. Tanya kepada siapa? Tanya kepada sang pencipta. Nah, persoalannya, apakah teman-teman sudah pernah bertanya kepada Tuhan tentang untuk apa? Persoalannya, apakah bisa bertanya kepada Tuhan? Jawabnya bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu pernah berkata-kata kepada manusia melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalimat-kalimat dari Allah yang kemudian dituliskan di buku. Maka kalau kita mau tanya kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Tanya tentang apa? Ya Allah, untuk apa Engkau ciptakan aku? Tanya aja, cari itu, ketemu Azariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Berarti tujuannya apa? Mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu artinya apa? Allah inginkan apa, kita jalan. Allah inginkan kita sholat, kita sholat. Allah inginkan kita puasa, kita puasa. Allah inginkan kita dakwah, kita dakwah. Allah inginkan kita jihad, kita jihad. Allah inginkan kita meninggalkan riba, kita tinggalkan riba. Allah inginkan kita meninggalkan zina, kita tinggalkan zina. Itu artinya kita mengabdi, menjadi abdinya Allah. Itu hubungan kita kepada Allah. Kalau kita cari lagi, apa sih penciptaan manusia? Ketemu juga Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Berarti apa penciptaan manusia? Menjadi khalifah di muka bumi. Kalau ya'budun menjadi abdi itu hubungan pribadi kita dengan Allah, hubungan sebagai abdi. Kalau Allah menciptakan khalifah di muka bumi itu artinya Allah sedang menciptakan pengelola bumi. Nah, itu relasi kita manusia dengan bumi dan seisinya. Sebagai apa? Sebagai khalifatullah fil ard. Sebagai wakilnya Allah di muka bumi untuk mengelola bumi. Jadi ini tidak sekedar hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita dengan Allah dan dengan bumi seisinya. Nah, itulah kemudian ditanya dulu. Nah, kalau itu sudah ketemu, tujuan kita untuk mengabdi kepada Allah, tujuan kita untuk menjadi khalifatullah fil ard, caranya bagaimana? Tanya Allah. Caranya begini, diterangkan itu di dalam hukum-hukum Islam, syariat Islam diterangkan begini, begitu, begini, begitu. Sudah jalani itu di dalam bidang apapun, termasuk di dalam berkarya seni. Misalnya, pemusik tidak boleh bermusik menyuarakan agama lain, ya sudah selesai, jangan dilakukan. Tidak boleh bermusik yang terkait dengan zina, sutra, homer, ya sudah tinggalkan. Di dunia lukis tidak boleh menggambar makhluk bernyawa, ya sudah tinggalkan. Kita itu cuma abdinya Allah, kita itu cuma hanya wakilnya Allah di muka bumi. Nah, maka sebelum kita berkarya, sebelum kita berpendapat, tanya dulu, kamu itu siapa? Saya manusia, diciptakan oleh Allah sang pencipta. Untuk apa di dunia ini? Tanya kepada Allah. Allah jawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah tahu? Maka kita jalankan. Insya Allah kalau kita jalankan, kemudian semua orang mati dan kita pasti mati. Kemudian kita akan kembali bertemu dengan hisabnya Allah. Ketika aku beri kehidupan, apa yang kamu lakukan? Aku ikut engkau ya.
ya wis tak kayak surga kan gitu kan. Ketika kamu hidup kamu melakukan apa? Aku pokoknya menyelisih kamu terus, ya wis neraka, selesai perkara. Oke? Apapun jenengan, mau seniman, mau militer, mau dokter, mau apapun, semuanya sama gitu.